Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Allah perkenankan kita untuk menikmati puasa ini dengan penuh ta'zim kita padanya. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan semua mendapat maghfirah dan rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan hari-hari awal di bulan Ramadan. Barangkali di antara kita patut untuk mencermati kembali motif kita dalam rangka menunaikan apapun di bulan Ramadan ini, supaya tidak salah langkah mumpung masih hari-hari awal. Itulah sebabnya saya berpesan di mimbar yang mulia ini untuk merenungkan kembali apa sebenarnya yang Allah ingin agar kita bisa bersama-sama berjalan di jalan kenabian itu. Ayat tadi yang saya kutip merupakan satu informasi mendasar mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau ayat itu diterjemahkan secara harfiah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan kitab suci yang disebut Al-Qur'an. Secara tegas, secara sharih, bukan sekedar Al-Kitab yang bermakna umum, tapi secara tegas disebutkan nama kitabnya, yakni Al-Quran, dan dikaitkan dengan bulan yang sangat jelas namanya disebut, yakni Ramadan. Ini ada sesuatu yang penting, dan pasti kita akan takjub mengenai Al-Quran ini. Jadi kalau ayat itu direnungkan secara baik-baik, bermakna di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Itu yang paling sederhana. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tercermati di ayat itu, ada dua kata kunci yang mendasar. Pertama, kata syahr. Secara harfiah bermakna bulan, hitungan bulan, bukan dalam makna benda secara objeknya, tapi hitungan. Itulah sebabnya dalam redaksi Arabnya diungkap dengan istilah syahr. Tapi sesuatu yang penting untuk kita cermati, Al-Quran itu diterima sebagai pewahyuan itu abad ke-7 Masehi. Kita sekarang ini hidup di abad 21. Jaraknya sangat panjang. Kita mengenal IT yang begitu modern sekarang
itu benar-benar luar biasa di abad 21. Dan itu dimulai sejak abad 19, abad 20, abad 21. Begitu canggih sekarang. Tapi kita harus bayangkan, Al-Quran itu diturunkan bukan abad ke-19, bukan abad ke-20, bukan abad ke-21, tapi abad ke-7 Masehi. Itu sangat-sangat primitif kalau dihitung dengan kacamata abad kita, sangat primitif. Tetapi anehnya, Al-Quranul Karim yang diturunkan pada abad ke-7 itu justru menjawab kegelisahan kita hari ini. Kenapa? Dengan hanya kata syahr, kita bisa gunakan itu, alat canggih yang kita punya. Ternyata kalau kita berhadapan dengan Al-Quranul Karim, kita teliti berapa kali kata syahr diulang di dalam Al-Quran, ternyata tidak kurang, tidak lebih, hanya tercantum sebanyak 12 kali saja. Mengapa tercantum 12 kali? Kenapa tidak lebih? Kenapa tidak kurang dari jumlah 12 kali itu? Padahal istilah syahr itu bukan hanya tercantum di surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 185, tetapi juga tercantum di surah-surah lain dan di ayat-ayat yang lain. Tapi kalau dihimpun menjadi satu dengan komputer canggih yang kita punya, ternyata hanya tercantum 12 kali saja. Apa maksudnya itu semua? Berarti ini ada keakuratan, ada kecanggihan yang Allah sengaja letakkan di dalam Al-Quran supaya kita manusia yang hidup di abad modern ini bisa memahami betapa luar biasa Al-Quran. Padahal Nabi disebut seorang yang ummi, tapi kenapa hitungan itu begitu tepat? Mungkin kita berkata itu barangkali sebuah kebetulan. Boleh saja kita berkata demikian, tapi kita harus tahu, kalau kebetulan itu terus berulang dan berulang, itu bukan sebuah kebetulan. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam Al-Quran ada kata sederhana, kata yaum. Kata yaum, arti harfiahnya adalah hari. Itu merujuk pada hitungan. Tapi anehnya, ketika Al-Quran mencantumkan kata yaum, arti harfiahnya hari, kalau dihitung semua di dalam Al-Quran yang terdiri atas 114 surah, ternyata hanya tercantum sebanyak, tidak kurang dan tidak lebih, hanya 365 kali. Artinya itu sama dengan hari dalam satu tahun. Apakah ini juga merupakan kebetulan? Mungkin mengatakan kebetulan. Tapi lagi-lagi Allah menyuguhkan hal-hal yang lain. Kata malaikat berapa kali tercantum di dalam Al-Quran? 8 kali. Kata syaitan berapa kali tercantum dalam Al-Quran? 8 kali. Kenapa seimbang? Apakah ini juga merupakan sebuah kebetulan? Boleh jadi kita berkata itu kebetulan. Tapi lagi-lagi Allah juga berkata di dalam Al-Quran. Apa itu? Ketika Allah berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Kata bard, arti harfiahnya dingin, itu di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 4 kali saja. Lawan kata dari dingin, yakni panas, dalam Al-Quran disebut har. Ternyata kalau kata dingin tercantum sebanyak 4 kali, kata panas har
juga tercantum sebanyak 4 kali. Kenapa bisa seimbang? Apakah itu kebetulan juga? Barangkali itu juga kebetulan. Tapi kalau kebetulan berulang dan berulang, apakah itu kebetulan? Wallahu a'lam. Itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Quran dalam konteks itu. Ini baru bicara mengenai syahr. Tapi Allah lanjutkan syahr Ramadan. Ramadan, kalau kita teliti di dalam Al-Quranul Karim, ternyata tidak tercantum lebih dari 1 kali. Hanya tercantum 1 kali saja, yakni di surah Al-Baqarah. Di surah lain tidak disebutkan. Kenapa bisa begitu? Apa maksudnya? Kenapa kata syahr diulang berkali-kali, bahkan sampai 12 kali? Sedangkan kata Ramadan hanya dicantumkan sekali. Apa maksudnya? Ini barangkali seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa nilai Ramadan itu memang lebih dari bulan-bulan yang lain. Meskipun ungkapan kata syahr diulang sekian kali, tapi nilainya lebih rendah dibanding Ramadan yang hanya tercantum sekali. Jadi ini merupakan isyarat kita yang sekarang ini berada di bulan Ramadan, jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan itu. Barangkali kalau seandainya aktivitas ibadah kita sangat begitu minim di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini, maka aktivitas keagamaan kita harus lebih baik. Dan ini merupakan kesempatan emas. Kita tidak mungkin berspekulasi tahun depan kita bisa menikmati bulan seperti ini. Barangkali ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, kita juga tidak tahu. Tetapi manfaatkan yang sebaik-baiknya. Hari demi hari sepertinya semakin singkat. Saya pun merasakan sendiri, ini sudah berapa hari kita berpuasa, seakan-akan baru kemarin kita berpuasa. Hari-hari begitu singkat, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, supaya kita ini semakin mantap, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kata Ramadan di dalam Al-Quran? Dan ada mata rantai dengan kenabian para nabi sebelumnya. Ingat imam kita tadi baca di rakaat yang terakhir mengenai apa itu? Mengenai Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, kemudian istrinya Nabi Lut, kemudian ada Sayyidah Maryam, dan ada istri Fir'aun. Itu termaktub dalam surah At-Tahrim, ayat sebelumnya sampai ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-12. Ini pelajaran mata rantai kenabian diungkap kembali di dalam Al-Quran. Dan kalau kita bicara Nabi Nuh, kita bicara Nabi Lut, tercantum dalam kitab terdahulu. Semua para nabi mengajarkan ibadah yang sakral ini. Ibadah apa itu? Puasa itu sendiri. Dan anehnya, ketika Allah bicara mengenai Ramadan, di dalam Al-Quran tidak dicantumkan itu bulan keberapa. Tapi kita tahu Ramadan itu adalah bulan urutan yang ke-9. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan urutan bulan keberapa, tapi disebutkan namanya, yakni Ramadan. Dan hari ini saya berikan contoh. Ada sesuatu yang menarik di sini. Kenapa? Meskipun nama bulan Ramadan tidak disebutkan di kitab ini, tetapi urutan bulannya disebutkan. Untuk perintah yang sama seperti yang kita lakukan sekarang. Saya tunjukkan di sini supaya nanti kita ini semakin bisa merenungkan. Di sini disebutkan wa yuhib syanaha hamishi lehoyahim ben yushiyahu wa yuhib syana, dan adapun pada tahun hahamishi, tahun yang kelima, lehoyahim ben
Yoshiyahu, bagi Yoyakhim putra Yoshiyahu, Melech Yehuda, raja kaum Yahudi. Apa? Kar'o som. Apa itu kar'o? Serulah. Untuk apa? Som. Hatsyi pada bulan yang ke-9. Jadi disebutkan perintah untuk som. Som di sini hurufnya 3. Sode, kalau Arabnya itu sama dengan sod. Setelah sode, vav, Arabnya itu waw. Mim, Arabnya mim. Sode, vav, mim. Dibaca som. Bahasa Arabnya saum. Artinya apa? Puasa. Puasa ada perintah. Perintah bulan keberapa? Hatsyi, bulan ke-9. Ini merupakan sebuah informasi. Meskipun tidak disebutkan nama bulannya, tapi disebutkan urutan bulannya. Urutan bulan ke-9 untuk berpuasa di kitab ini. Ini kitab ulama kita? Bukan. Ini kitab kaum muslimin? Bukan. Ini kalau dibaca Torah, Nevi, Ketuvim, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab Mazmur. Ini kitabnya agama apa? Ini kitabnya agama Yahudi. Yang saya pegang ini masih tercantum perintah puasa di bulan ke-9. Tidak disebutkan nama bulannya. Tapi Al-Quran perintah puasa di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberapa? 9. Ini ibaratnya zigzag. Di kitab sebelumnya disebutkan urutan bulannya untuk berpuasa bulan ke-9. Kalau Al-Quranul Karim diperintahkan berpuasa bulan Ramadan tanpa disebutkan urutan bulannya. Ini kalau digabungkan match. Ibaratnya mur itu clock. Itulah yang disebut mata rantai kenabian. Jadi jangan sia-siakan puasa ini. Karena puasa ini sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya kalau kita baca redaksi Quran itu menarik sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Diterjemahkan apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi ayat itu redaksinya bukan diwajibkan, tapi apa? Telah dituliskan. Kutiba. Berarti ada sesuatu yang berupa kitabah, tulisan. Bukan sekedar qiraah. Tapi kitabah. Kalau qiraah, ucapan. Tapi kalau kitabah, bentuk tulisan. Berarti sudah pasti sesuatu yang tertulis itu bisa kita temukan. Apa buktinya? Ini. Sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis kita bisa lihat. Kita bisa detail mengoreksinya, menelitinya. Tapi sesuatu yang didengar beda. Makanya anak-anak kita kalau belajar sesuatu hanya yang didengar itu beda dengan sesuatu yang ditulis. Makanya sesuatu yang ditulis berupa visual, gambar itu lebih mantap dibanding sesuatu yang didengar. Makanya Allah menggunakan cara yang sama. Bukan sekedar sesuatu yang didengar, tapi sesuatu yang ditulis. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Datanya itu bukan oral, tapi tulisan. Jadi inilah cara Allah Subhanahu wa taala berargumentasi dengan kita. Jadi
janganlah kita terjebak dengan puasa ini hanya sekedar ritual. Yang terakhir, kalau kita berpuasa, jangan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan dari segala perbuatan ataupun ucapan yang membuat Allah kecewa. Itulah hakikat puasa. Jadi bukan sekedar berhenti makan atau minum, tapi berhenti dari segala sesuatu yang membuat Allah tidak senang. Apa yang membuat Allah tidak senang? Segala sesuatu. Apapun itu. Itulah hakikat puasa yang sebenarnya. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, jangan sekedar membaca dalam arti bahasa Arabnya untuk sekedar mencari pahala. Kebanyakan kita ini membaca Al-Quran rajin sekali di bulan Ramadan. Kenapa rajin? Karena yang dia kejar adalah tumpukan pahala. Membaca sekian juz, pahala sekian. Membaca sekian kali, pahalanya sekian. Tapi ketika ditanya, apakah Anda, apakah kita membaca Quran itu paham yang kita baca itu? Kalau kita tidak paham yang kita baca, berarti fungsi Al-Quran bukan sebagai hudal linnas, bukan sebagai petunjuk. Karena apa? Sesuatu itu menjadi petunjuk kalau kita paham. Kalau kita tidak paham, berarti Quran bukan sebagai petunjuk. Kalau orang Arab membaca Quran, mereka paham karena itu bahasanya. Tapi kalau kita yang orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Melayu, orang Cina, atau orang manapun deh, kalau dia tidak mengerti bahasa Arab, lalu apa yang dia dapatkan? Maka dari sinilah kita harus ada semacam progresif, sesuatu yang berkembang. Kalau mencari pahala, membaca Al-Quran, mentilawatkan Al-Quran, mencari pahala itu baru koma, belum titik. Selanjutnya adalah mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami, minimal paham secara harfiah maknanya. Sekarang sudah ada Quran terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang ada Quran terjemahan bahasa Jawa. Bahkan ini ada Quran terjemahan basa Madura. Basa Madura. Al-Quran terjemahan basa Madura. Bagaimana itu kita bisa lihat? Saya ambil contoh. Saya ambil contoh supaya kita bisa paham bagaimana bahasa yang dicantumkan di sini. Kalau ayat 183 diterjemahkan begini. Kalau Arabnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang seella iman, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi debek nakapi. Apa sah? Apa itu apa sah? Puasa. Jadi disebutkan wajib bagi debek nakapi apa sah? Diwajibkan bagi kalian semua apa sah? Berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Akan ta seella wajib bagi deren orang sebelum nambah nakapi. La'allakum tattaqun, sopaja nakapi pada takwa. Saya ini bukan orang Madura, tapi kalau ada orang Madura ngomong saya paham. Tetapi dari sini kita bisa tahu kenapa siam dalam bahasa Arab diterjemahkan apa sah? Bahasa Jawanya poso. Bahasa Melayu Indonesia puasa. Dari mana kata puasa? Dari mana kata poso? Dan dari mana kata apa sah itu berasal? Ternyata itu dari bahasa Sanskerta. Poso, puasa, apa sah dari bahasa Sanskerta. Bahasa apa? Dari kata upavasa. Upavasa itu sama dengan puasa, bahasa Sanskerta. Artinya apa? Upavasa dalam bahasa Sanskerta itu bahasa suci umat Hindu sebetulnya. Artinya tidak makan, tidak minum,
dan tidak melakukan bakti kepada selain dia. Bakti itu apa? Ibadah kepada selain dia. Jadi sebenarnya di sini ada mata rantai kenabian. Makanya sejak awal waktu saya memberikan pengajian di sini, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bukan ajaran yang asing sebenarnya, tapi ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya. Maka kalau kita mengenal nama Nuh dalam Al-Quran, mengenal nama Noah dalam kitabnya orang Yahudi, mengenal nama Manu dalam tradisi orang-orang Hindu. Kalau kita tanya sama orang Hindu siapa itu Manu, mereka pasti jawab Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Dan siapapun yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudera yang luas. Itulah yang dikatakan